Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan program yang telah saya buat, yaitu program mencatat daftar buku komik dengan metode Stack Double Linked List. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulani dengan NIM F1D 019092 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B 2020. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama algoritma program, kedua ilustrasi dari program, yang ketiga cuplikan kode dari program, dan yang terakhir adalah demonstrasi program. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma dari program ini. Adapun algoritma yang pertama yaitu program akan terlebih dahulu menampilkan sebuah menu yang mana terdiri dari 1. Tambah komik, 2. Ambil komik, 3. Ambil semua komik, dan yang keempat, keluar. Setelah menu ditampilkan, program akan meminta user untuk memasukkan pilihan dengan memasukkan angka bilangan bulat. Kemudian akan terjadi sebuah kondisi. Pertama, jika user memasukkan angka 1, maka user akan diminta untuk memasukkan angka, yang mana angka itu merupakan nomor chapter buku komik yang belum dibaca. Yang kedua, jika user memasukkan angka 2, maka program akan mengambil buku komik dari tumpukan yang paling atas untuk user baca. Ketiga, jika user memilih angka 3, maka program akan mengambil semua list chapter buku komik yang ada sehingga tidak terdapat tumpukan. Keempat, jika user memilih angka 4, maka program akan berhenti. Yang ketiga, program akan terus melakukan perulangan. Langkah yang kedua, jika user tidak memasukkan pilihan angka 4, yang artinya jika user memilih angka 4, maka perulangan akan berhenti. Ilustrasi yang pertama yaitu tambah komik. Semisalnya, user ingin memasukkan buku komik chapter 1 ke dalam list, maka chapter 1 akan disimpan di yang paling bawah. Apakah kita bisa menambahkan buku lagi? Ya, bisa. Misalnya, buku komik chapter 2 ingin dimasukkan pada list, maka komik chapter 2 akan disimpan di atas chapter 1. Dan semisalnya juga, ada buku chapter 3 ingin dimasukkan ke dalam list, maka buku chapter 3 akan disimpan di atas chapter 2. Begitu juga chapter 4 akan disimpan di atas chapter 3. Dan chapter 5 akan disimpan di atas chapter 4. Sehingga terdapat sebuah tumpukan buku komik. Kemudian, semisalnya kita ingin mengambil komik, maka buku yang paling ataslah yang akan diambil terlebih dahulu, karena stack bersifat filo, yaitu first in last out atau last in first out. Yang pertama keluar adalah data yang paling akhir dimasukkan. Kemudian ingin mengambil buku lagi, semisalnya, maka buku tumpukan yang paling atas akan diambil. Misalnya juga ingin mengambil semua komik sampai ke komik yang paling bawah, maka komik-komik tersebut akan diambil, sehingga tumpukan menjadi kosong. Untuk menu yang keempat yaitu keluar, maka program akan diberhentikan. Di sini saya akan menjelaskan cuplikan kode yang ada pada program ini. Terdapat dalam sebuah kelas program komik yang mana di dalam program komik tersebut ada sebuah objek root, ada kelas TechNode, ada method push untuk menambahkan komik, kemudian ada method pop untuk mengambil komik, kemudian ada method display untuk menampilkan list komik, dan yang terakhir adalah method main yang mana method main akan terlebih dahulu ditampilkan pada program. Kemudian di sini terdapat sebuah kotak yang mana semisalnya kotak ini adalah untuk menyimpan root atau menyimpan data-data yang akan dimasukkan oleh user. Yang pertama saya akan menjelaskan sebuah metode push, yang mana metode push ini untuk menambahkan chapter-chapter komik. Pada metode push yang pertama
akan mencetak sebuah string, yaitu masukkan list chapter komik yang belum dibaca. Kemudian user akan memasukkan sebuah angka integer yang mana nilai angka tersebut akan ditugaskan ke variabel input. Misalnya kita memasukkan angka 1 yang mana ini adalah chapter 1 misalnya. Maka nilai 1 akan disimpan pada variabel input. Kemudian nilai dari variabel input akan menjadi parameter pada konstruktor stack node, yang mana stack node ini diperoleh dari kelas stack node. Jadi kan tadi sebelumnya input adalah bernilai 1, maka stack node akan menyimpan data 1 di sini. Kemudian nilai ini juga akan disimpan pada sebuah objek new node. Kemudian masuk ke kondisi. Jika root sama dengan 0, maka root menyimpan nilai dari new node. Kita bisa lihat bahwa sebelumnya saya jelaskan bahwa kotak ini diilustrasikan sebuah root. Maka, apakah root sama dengan 0? Apabila iya, maka root akan menyimpan nilai new node. Sehingga diperoleh list yang pertama, yaitu komik chapter 1. Kemudian apabila ingin menambahkan komik, maka stack node 2 menjadi nilai dari objek new node. Kemudian masuk kondisi. Nah, di sini berhubung root tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke kondisi else, yang mana root akan menyimpan new node dan new node next sama dengan temp, yang mana temp ini adalah root. Root ini adalah nilai data sebelumnya. Semisalnya ini adalah root sama dengan new node, berarti buku yang terbaru adalah root dan buku yang sebelumnya adalah new node.next. Bisa dilihat ya, nilai root adalah buku yang terbaru dan nilai .next adalah buku sebelumnya. Kemudian ingin menambahkan buku lagi, misalnya ini adalah komik chapter 3. Maka stack node 3 akan disimpan pada objek new node, masuk ke kondisi else, buku yang terbaru menjadi nilai dari root yang terbaru, kemudian new node.next adalah nilai buku sebelumnya, yaitu buku yaitu chapter kedua. Begitupun chapter ke-4 akan disimpan pada stack node, kemudian disimpan pada new node, dimasuk ke kondisi else, buku baru jadi chapter 4, buku new node.next jadi buku chapter 3. Begitupun sama pada chapter 5, sehingga diperoleh tumpukan sebuah buku. Kemudian di sini ada metode pop, yang mana metode pop ini untuk mengambil data komik. Komik akan diambil pada data yang paling atas. Misalkan ini warna merah dan warna biru. Warna merah pop yaitu root.data, yang mana root.data adalah data yang terakhir dimasukkan tadi. Yang data dimasukkan tadi adalah chapter 5 ini yang berwarna merah, ini bisa dilihat, dan root adalah nilai di bawahnya. Nilai pop akan disimpan pada variabel pop, yang biru akan disimpan pada root. Nilai pop yang tadi simpan akan di return, sehingga nilai chapter 5 diambil. Begitupun jika ingin mengambil lagi buku chapter 4 misalnya, buku akan diambil. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program pada IDE Visual Studio Code. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program ini. Itu bisa dilihat, ini adalah kode-kode untuk program stack linked list. Baik, di sini terdapat sebuah kelas stack node, kemudian di sini terdapat metode push. Di sini ada metode pop untuk mengambil komik, kemudian di sini ada berfungsi untuk menampilkan list.
mengambilkan daftar-daftar ya. Kemudian di sini ada wait-main yang mana akan menampilkan terlebih dahulu pada program yang akan diproses terlebih dahulu. Misalnya kita running program ini. Baik, pada percobaan ke-1 yaitu menampilkan menu, yaitu tambah komik, ambil semua komik, dan yang keempat keluar. Kemudian program akan meminta user untuk memasukkan pilihan. Misalnya kita memasukkan angka 1. Maka program akan menampilkan masukkan list chapter komik yang belum dibaca dan meminta untuk memasukkan chapter apa yang akan dimasukkan ke dalam list. Misalnya kita memasukkan chapter 11. Maka bisa kita lihat pada percobaan pertama, list komik yang belum dibaca adalah chapter 11. Maka bisa dilihat ya, ini adalah daftar komik yang ditambahkan. Kemudian kita ingin menambahkan komik lagi, misalnya pada percobaan kedua. Maka kita masukkan pilihan 1. Kemudian kita masukkan chapter 12 misalnya. 12. Maka bisa kita lihat listnya bertambah 1, yaitu di atas chapter 11, yang mana sebelumnya hanya menampilkan 1 list saja, sekarang terdapat 2 list, yaitu list chapter 12 dan chapter 11. Chapter 12 disimpan di atas chapter 11. Chapter 12 disimpan di atas chapter 11. Kemudian, misalnya kita ingin menambahkan buku lagi, misalnya kita memasukkan tambah komik. Kemudian chapter 13. Maka bertambah chapter 13 di atas chapter 12. Misalnya kita ingin menambahkan lagi komik lagi. Misalkan 14. Bertambah. Dan satu lagi misalnya ingin menambahkan chapter 15. Maka dilihat bahwa list komik yang terbaru ada terdapat 5 tumpukan, yaitu chapter 11, 12, 13, 14, 15, yang mana akan terus bertambah jika user terus memilih pilihan ke-1, yaitu tambah komik. Kemudian misalnya kita ingin mengambil komik. Kalau mengambil komik, maka masukkan pilihannya 2. Maka yang akan diambil adalah komik yang paling atas. Bisa kita lihat perbandingan sebelumnya itu pada percobaan kelima ya. Ini ada chapter 15, sementara pada percobaan ke-6 sesudah diambil, maka chapter 15 sudah tidak ada atau sudah diambil, sehingga hanya terdapat chapter 14, 13, 12, 11. Kemudian kita ingin mengambil lagi misalnya chapter yang paling atas, maka kita masukkan pilihan 2 lagi, maka terdapat chapter 13, 12, 11. Chapter 14-nya sudah diambil. Kemudian kita ingin mengambil semua misalnya, maka kita masukkan pilihan 3. Maka program akan menampilkan komik telah dibaca semuanya karena list tumpukan telah kosong. Kemudian pada percobaan ke-9, misalnya kita ingin menambahkan lagi misalnya, maka tekan aja 1 chapter berapa ya? Chapter 20 misalnya. Maka akan menampilkan tumpukan baru, yaitu chapter 20. Misalkan ingin masukkan lagi 21. Maka sama ya, akan ditampilkan di atas chapter 20. Misalkan kita ingin keluar dari program, maka kita tekan 4. Maka program akan berhenti dan perulangan juga akan berhenti. Baik, segitu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.